12.30. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya dari Penny, mungkin perkenalan kemarin sudah materi ya, pemberian materi pemeriksaan neurologis, pengantar untuk praktik, insya Allah hari Minggu nanti ketemu mungkin beberapa orang karena dibagi kelompok. Khususnya kita review sebenarnya ya, untuk pengantar ini review yang materinya kemarin, cuma nanti akan dipraktekkan di hari Minggunya gitu, terkait komunikasi dan cara mempraktekannya. Nah, difokuskan itu ada empat topik terkait pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan GCS, terus yang kedua itu kekuatan otot, pemeriksaan kekuatan otot, terus pemeriksaan pupil, dan tambahan itu screening disfagia mungkin ya, nanti di hari Minggu itu. Nah, untuk 3 topik yang paling dasar pemeriksaan GCS kemarin, mungkin ada 1 orang yang bersedia menyampaikan terkait GCS. Ada yang bisa mereview? Boleh angkat tangan atau di unmute. Saya ingin tahu teman-teman mungkin untuk persiapan prakteknya juga gitu untuk hari Minggu. Itu Siti Yulianti. Boleh saya tunjuk nih jadinya ya. Mohon maaf. Boleh mungkin random disebut aja namanya, Bu. Coba Siti Yulianti yang ada di depan layar komputer saya. Kok jadi hilang orangnya? Ada yang bersedia kah? Nah, kita random lagi. Mungkin Komalasari bersedia menyampaikan dari materi kemarin terkait GCS aja dulu. GCS ada berapa komponen? Pada hilang semua sih. 3, Bu. Ada 3. Oke, Dewi Amanda Putri. Apa saja boleh disebutkan? Ada mata. Oke. Dan verbal. Lalu satu lagi? Motorik verbal. Baik. Kalau mata ada berapa skornya? Skornya ada 4 untuk mata. Ada 4. Kalau skor 1 berarti tidak ada respon. Ya. Kalau 2? Membuka mata namun dengan adanya rangsangan nyeri. Baik. Kalau 3? Membuka mata karena diajak berbicara atau harus dipanggil terlebih dahulu. Oke. Yang 4? Membuka mata spontan. Ya. Kalau motoriknya ada berapa? Skornya ada 6. Apa aja boleh disebutkan? Skor 1 itu dia tidak ada respon. Skor 2 ekstensinya dia melakukan gerakan ekstensi abnormal. Atau apa disebutnya? Bahasa keren kesehatannya apa? Ekstensi abnormal apa? Tuh, jadi unmute. Apa Dewi? Kok di mute ya? Apa bahasa kerennya? Bahasa anak keperawatannya apa? Poin 2, ekstensi abnormal. Disebutnya apa? Yang tadi pagi, siapa ya? Yang ini ya? Yang ngasih tentang pemeriksaan neurologi, katanya tadi ada yang menyampaikan. Boleh dibantu? Deserebrasi namanya ya. Oke.
Teman-teman boleh di unmute aja nggak? Biar interaktif kitanya, karena nggak ada slide sih. Ini nggak ada slide, cuman kita review yang untuk prakteknya aja. Jadi better unmute aja semuanya. Boleh? Jadi terserah siapa aja yang mau jawab nanti. Ya boleh Ibu. Oke, Bu. Nah, Ya, nah biar 3. Kalau 3 skornya berapa? 3 itu skornya, Bu. Untuk yang motorik, tadi kan baru sampai 2. Oke, nama kerennya. Kalau 3, kondisi pasiennya seperti apa motoriknya? Apa? Tadi kan deserebrasi. Berarti kalau 3, dekortikasi. Dia fleksi abnormal. Kalau 4, bedanya sama 5 apa? Ekstensi. Kalau 4 sama 5 bedanya apa? Untuk motorik. Mana? Jadi unmute lagi. Jadi mute lagi. Ini nggak ditunjuk satu-satu nih. Keroyokan jawabnya, ayo. Kalau 4 itu dia menghindari rasa nyeri. Kalau 5 dia melokalisir. Ayo apa? Bedanya kayak gimana? Kemarin. Kalau 4, dia tahu lokasi nyerinya tapi nggak bisa sampai menepis. Ya. Iya, Bu. Bener apa enggak? Iya, betul. Kalau 5, dia bisa sampai menepis paling enggak sampai ke melewati. Nanti pasti praktek ya. Dilihatin. Yang bedanya itu untuk yang 5, kalau yang 6 berarti memang dia bisa mengikuti perintah. Nah, terus kalau untuk yang verbalnya, ada berapa scoringnya kalau verbal? 5, Bu. Ada 5. Iya. Bedanya yang 4 sama 3 apa? Bagaimana? Kalau 3 itu nggak sesuai kata-katanya, Bu, jawabnya. Kalau 4 bingung. 4 bingung. Ya, kalau misalnya 4 itu masih relate jawabannya. Walaupun kan tadi kan kalau 5 itu kan dari 3 orientasi, dia mungkin disorientasi hanya 1 kalau 5 itu. Atau bahkan jawabannya, ya contoh kemarin kan ditanya tahun, tapi jawabannya tahunnya salah. Seperti itu. Tapi masih yang dijawab adalah tahun. Kalau misalnya kalau 3, berarti kan itu inappropriate, tidak ada hubungannya gitu. Jadi, tapi yang dikeluarkan adalah kata-kata gitu. Walaupun dia nggak bisa lebih ke kata-kata yang tidak berhubungan dengan yang ditanyakan. Ya, kalau misalnya 2 ya sama dengan yang lainnya. Untuk GCS ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait yang poin dan skornya? Kalau caranya mungkin akan dipraktekkan tuh. Jadi poin pentingnya pada saat pembicaraan GCS kemarin itu apa? Sebelum melakukan diharapkan itu kita edukasi keluarga dulu ya. Kasih tahu nanti sebelum melakukan GCS ini, nanti misalnya jangan kaget kalau misalnya nanti suaranya lebih tinggi intonasinya ke keluarga gitu ya. Karena nanti yang di poin ketiga, untuk I, misalnya I-nya dia tidak spontan, kita panggil pasien itu dengan suara normal dulu. Setelah itu stimulasinya kita tingkatkan volume atau intonasi suara kita sambil dekatkan ke telinga pasien. Masih belum ada responnya lagi, baru pakai sentuhan, bisa ditepuk gitu sebelum ngasih rasa nyeri. Ya, untuk 3 itu kombinasinya itu dari 4 ke 3 kalau misalnya nanti teman-teman praktek itu. Dan di sini ditekankan lagi adalah kemampuan komunikasi perawat gitu pada saat menanyakan. Kalau mungkin nanti kalau sudah berlatih, sudah sering ketemu sama pasien, jadi nanti kekuatan otot itu sampai pupil sama
GCS itu bisa barengan dilakukannya. Jadi bisa dapat poin pengkajiannya itu langsung dengan cara yaitu dengan menanyakan ke pasiennya dan komunikasi, terus gesture kita juga pada saat menanyakan mengkaji ke pasien atau ke keluarga. Poin penting lagi yang harus diingat pada saat GCS itu adalah dokumentasinya. Nanti pada pendokumentasian bagian I itu ada yang mempengaruhi. Misalnya kan teman-teman taunya 1 sampai 4, tetapi ada kondisi yang menyebabkan pasien itu kita tidak boleh menotal atau menjumlahkan E-nya berapa, bukan 15. Misalnya contoh, kalau misalnya terkait dengan mata, berarti kalau misalnya matanya bengkak nih, habis dari kecelakaan, pasiennya dengan cedera kepala berat, ternyata matanya bengkak, atau misalnya di orbitanya itu ada cedera yang menyebabkan dia menutup, matanya tidak bisa dibuka. Jadi balik lagi ke dasarnya, GCS adalah tingkat kesadaran. Mengukur tingkat kesadaran berarti yang kita kaji dan kita periksa kesadarannya. Jadi bukan karena motoriknya ya gitu semuanya. Walaupun dia tutup mata, sebenarnya dia bisa buka mata. Cuman karena memang matanya tidak bisa dibuka karena kondisinya memang bengkak. Nah, itu kita nulisnya I-nya kalau di rumah sakit otak itu kebijakannya itu biasanya itu close. Mungkin rata-rata di luar juga di luar negeri itu juga beberapa rumah sakit juga nulisnya close. Jadi kalau misalnya kita nulis E-nya bukan 4, bukan 3, bukan 2, bukan 1, tapi C, berarti tandanya kemungkinan dia ada raccoon eyes-nya, atau misalnya memang bengkak yang sampai dia menutup mata itu memang dia nggak bisa. Tetapi kalau misalnya kita suruh buka, ya sebenarnya dia mengerti perintah kita untuk membuka mata, tetapi kondisinya dia tidak bisa membuka mata. Kalau untuk motorik, untuk bagian motoriknya itu dalam pengaruh obat-obatan, misalnya tuh obat-obatannya yang mempengaruhi motoriknya, obat-obatan apa saja gitu, biasanya seperti yang pasien di ICU gitu, yang memang sengaja dilemaskan otot-ototnya semua, atau ada otot lemas karena obat-obatan. Nah, itu kita tulisannya itu biasanya itu DPO seperti itu untuk secara keseluruhan dalam pengaruh obat-obatan. Nah, ini perlu diperhatikan buat teman-teman. Kalau misalnya seperti itu jangan langsung karena nggak ada respon, tapi sebenarnya nggak ada responnya karena kita kasih obat, karena sengaja kita bikin dia tidak sadar gitu. Karena obat-obatan, jadi jangan dijumlah atau dinilai, better ditulisnya dalam pengaruh obat-obatan kesadarannya gitu. GCS-nya tidak dapat dinilai gitu. Tapi kenapa tidak bisa dapat dinilainya? Dan yang V, verbal itu biasanya kondisi apa saja ada yang bisa bantu jawab yang tidak dapat kita jumlah atau kita nilai. Kondisi pasien dengan verbal gangguan dia terpasang apa biasanya gitu. Atau ada kondisi apa pasien neuro yang terjadi gangguan apa? Mati batang otak. Mati batang otak. Boleh, ada lagi? Kondisinya seperti apa nih yang dia verbalnya kita tidak bisa? Biasanya sering nih, yang tidak boleh dijumlah atau tidak dapat dinilai. Misalnya pasiennya terpasang Ventilator. alat bantu nafas. Alat bantu nafas apa saja? Ventilator. Oke, ventilator berarti V-nya kalau ditanya GCS-nya, pasiennya V-nya TT, berarti maksudnya pasien terpasang ventilator atau terintubasi. Jadi tidak bisa kita nilai V-nya. Terus alat bantu nafas apa lagi? Tracheostomi. Kalau pasiennya dengan tracheostomi berarti V-nya T. Artinya pasien verbalnya terpasang tracheostomi sehingga dia tidak bisa dinilai verbalnya. Terus terpasang apa lagi? OPA atau Gudel. Ditulis juga jadinya V-nya OPA. Ditulisnya seperti itu. Atau memang ada gangguan neurologi udah terlihat pasiennya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong itu biasanya itu yang afasia. Jadi ditulisnya V afasia. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kalau misalnya pas ditanya pasiennya datang pas praktek mungkin melihat ada pasien yang afasia,
Itu kakak perawatnya misalnya pas pengkajian itu jadinya E4, M6, V-nya afasia, bukan V1 karena dia nggak bisa jawab. Ya, diingat lagi itu adalah tingkat kesadaran yang kita ukur, bukan motoriknya, nanti dibedakan. Kekuatan motorik juga. Nah, karena berhubungan dengan kesadaran juga, gimana nih kalau misalnya kasusnya pasiennya tetraparese? Tetraparese itu artinya apa? Ada yang tahu? Disuruh angkat tangan, nggak bisa. Angkat kaki juga nggak bisa, kanan kiri semuanya itu kelemahan. Dia tidak bisa ada kelemahan di keempat ekstremitasnya. Nah, kalau ditanya GCS, berarti untuk bagian M-nya, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya itu dengan pasien yang cedera spinal. Itu biasanya itu semuanya bahkan bisa sampai lumpuh, bukan lemes lagi gitu. Jadi benar-benar nggak bisa digerakin sama sekali, even jarinya pun nggak bisa digerakkan. Nah, kalau itu kita motoriknya gimana biasanya kalau teman-teman kayak gitu? Motoriknya 1 kah? Atau berapa nilainya? Gimana Dewi? Nih keempat-empatnya nih lemes nih. Kan kadang kita kalau untuk motorik nanya, Bu coba angkat tangannya atau coba salaman gitu. Bisa nggak jabat tangan saya? Gitu. Ternyata nggak bisa. Tangannya lemes semua atau lumpuh malah. M-nya 1. Gimana? 1, Bu. 1. Gimana Ninda? Iya, Bu, M-nya 1. M-nya 1. Enggak, jadi balik lagi dibedain ya. Tingkat kesadaran. Jadi tingkat kesadarannya nih yang harus kita nilai. Jadi kalau tindak kesadaran, kalau memang dia nggak bisa ekstremitasnya, minta julurkan lidahnya untuk mengetahui motoriknya. Bisa nggak mengikuti perintah kita? Ternyata bisa, berarti M-nya 6. Kalau enggak, suruh buka tutup mata. Coba tutup matanya, buka lagi. Kayak gitu. Katalisnya, yang hanya sekedar kita melihat kemampuan motoriknya dia. Jadi bukan kekuatan ototnya gitu ya. Ini penilaian motorik GCS. Balik lagi, tingkat kesadaran. Jadi seberapa mampu dia bisa sadar nih, aware nih atas yaitu instruksi atau pemberian perintah gitu, dia bisa mengikuti atau tidak. Oke. Untuk DCS ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Ibu mau nanya, berarti kalau Boleh. misalnya untuk tidak ada respon itu memang benar-benar nggak ada respon kesadaran sama di motoriknya itu ya, Bu? Semuanya. Nah, jadi nanti Kesadaran dilihat harus tahu lagi nih nanti ininya penurunan kesadaran dipengaruhi apa saja sih gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien datang dari IGD, biasanya pasien yang pingsan atau penurunan kesadaran itu biasanya karena apa faktornya? Ada yang bisa jawab? Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran manusia. Peningkatan tekanan intrakranial. Betul, 1. Ada lagi? Banyak tuh, bisa sampai 5. Apalagi kemarin kan ada tuh di A, B, C, G, S. G-nya apa? Glukosa. Bisa hiperglikemi atau hipoglikemi. Lebih ke metabolik. Kondisi metabolik apa lagi yang mempengaruhi tingkat kesadaran? Kejang. Hipoksia. Kejang boleh. Hipoksia, kurang oksigen pasiennya. Terus ada lagi? Uremia. Ureumnya juga berpengaruh. Oke, ada lagi? Koma hepatikum. Yang agak jauh. Tapi ya kalau misalnya kondisinya memang parah banget ya. Ya yang lebih sering terjadi itu biasanya yaitu yang menyebabkan kejang biasanya apa? Pasiennya bisa kejang. Kemarin apa aja? Penjelasannya terkait kejang? Elektrolit. Betul. Gangguan elektrolit. Terus apa lagi? Pasiennya dengan kenapa? Hipertermi. Hipotermi bisa.
Hipotermia karena apa dulu gitu. Hipotermia takutnya karena nggak makan, hipoglikemi nggak taunya. Jadinya dingin semua sampai hipotermi. Gitu. Sampai hipotermi segala gitu. Ya kejang kan ada dari sol atau pasiennya stroke itu bisa kejang, terus juga yang lebih sering itu karena gangguan elektrolit ya. Nah, jadi pada saat teman-teman menentukan pasien saya ini GCS-nya 3, yang artinya pasien saya itu benar-benar dalam keadaan koma atau tidak sadar, itu harus tahu dulu kenapa bisa GCS-nya 3 sebelum menentukan itu GCS 3. Balik lagi karena apa tadi yang harus diperhatikan? Adakah sebelumnya itu obat apa nih yang dimakan? Ada yang obat yang dikonsumsi nggak sebelumnya yang bikin teler, logikanya tuh teler gitu istilahnya, yang bikin ngantuk, yang bisa bikin tidur pasiennya, atau memang dia cedera nih, kepentok apa, misalnya kayak gitu. Jadi harus tahu nih patofisiologinya. Pertama awal, nih pasiennya penurunan kesadaran karena apa ya, kira-kira langsung kepikiran tuh tadi, elektrolitnya bagus apa enggak ya, aman atau enggak ya, kayak gitu. Sebelum kita beneran bilang dia unresponsive gitu, GCS 3 gitu. Kalau sudah GCS 3, ingat dia harus beriringan, seberangan. Jadi nggak ada GCS E-nya 4, misalnya matanya 4 nih, terus M-nya itu 5, tapi V-nya 1. Itu kemungkinan salah penilaian. Pasti dia tuh hampir setara atau sejajar, hanya beda 1 atau 2 poin antar 3 komponen tersebut. Jadi selaras. Makanya ada yang GCS E1, M1, V3, berarti itu udah paling parah. Tetapi itu harusnya kemampuan perawat dalam memonitoring pasien, nggak boleh sebenarnya harus langsung GCS 3. Harusnya penurunan kesadarannya itu bertahap turunnya, walaupun ada kondisi pasien yang menyebabkan sangat cepat, misalnya pasien dengan infeksi, karena tergantung dengan itu biasanya kodlu pasiennya kayak gitu, karena ARES kah atau karena apnunya seperti itu. Tapi kalau untuk tingkat kesadaran itu, perawat yang baik yang kita lihat itu adalah monitoringnya itu harusnya turunnya tuh bertahap, ketahuan gitu. Jangan tiba-tiba dari GCS 15 terus kok ketahuannya langsung GCS 3 dalam jangka waktu kita dinas, seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman praktek nanti gitu ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba GCS 3 patut dipertanyakan monitoring perawatnya seperti apa. Kecuali memang dengan alasan dia ARES. Kalau namanya ARES serangan jantung nggak tiba-tiba namanya gitu. Tapi rata-rata penurunan kesadaran itu bertahap turunnya dan dia selaras. Ya, jadi kalau misalnya E4, M6, V afasia masih mungkin. Tapi kalau misalnya E-nya 2, M-nya 2, V-nya 2 masih selaras. Tapi kalau misalnya nanti GCS-nya 12 misalnya kayak gitu, tapi GCS 12-nya ada V1-nya atau salah satunya itu ada yang M-nya 1. Nah, itu perlu penilaian lebih lanjut sekali gitu untuk menentukan. Jadi tidak gampang untuk menentukan kalau pasien itu tidak berespon gitu ya. Jadi diingat lagi, balik lagi ke kenapa pasien saya bisa nggak sadar dulu nih awalnya gitu. Jangan sampai nanti sudah kaget, sudah panik, sudah lapor dokter, tidak tahunya ternyata baru dikasih obat sama kita yang bikin pasiennya tidur atau misalnya bikin pasiennya nggak bisa bangun. Ya biasanya kalau dari IGD ada yang datang karena minum minuman keras, alkohol. Jadi itu harus dikaji, harus tahu gitu kenapa bisa nggak sadarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya karena alkohol, karena dia minum obat-obatan, ya itu balik lagi harusnya kita pas saat lapor adalah GCS-nya DPO dalam pengaruh obat-obatan. Nah, ini berkaitan lagi untuk bilang dia nggak respon atau nggak sadar sama sekali, ya kita lihat ke pupil. Nah, kita lanjut ya ke pemeriksaan pupil. Pemeriksaan pupil yang dilihat itu apa aja kemarin untuk pemeriksaan pupil? Apa? Ukuran, bentuk, terus isokor atau anisokor, dan terakhir reaksi terhadap
cahayanya. Nah, perlu diperhatikan nanti untuk teman-teman, kalau misalnya di respon, kita mengusahakannya itu penulisannya udah di EHR. Tetapi mungkin ada beberapa yang punya pengalaman praktek di ruangan di rumah sakit lain, mungkin masih yang manual. Jadi nanti yang tidak diharapkan itu adalah misalnya itu pasiennya saya share screen ya. Misalnya itu biasanya kalau yang masih manual tuh begini ditulisnya nih. Ini saat pendokumentasian. Ini. Terus ini. Ada yang bisa interpretasi? Ada yang bisa interpretasikah? Maksud dari ini untuk kekuatan pemeriksaan pupil? Artinya apa? Boleh raise hand? Unmute? Di kuliahan mungkin saat kuliah diajarin seperti ini nggak? Untuk ini tidak dianjurkan ya, terutama yang ini nih. Untuk yang ini tidak dianjurkan karena ini kalau dijawab ini nanti dokternya ya mungkin beberapa orang lihatnya isokor karena ini kanan kiri mikirnya gitu. Tapi tidak semua orang bisa sama. Sebenarnya kan dibilang isokor itu kan kanan kirinya tuh sama gitu. Kalau anisokor biasanya tuh begini. Nah, tuh kan saya aja nulis begini belum tentu bulatnya sama nih. Gitu. Jadi tidak dianjurkan. Kalau kayak begini berarti anisokor. Tuh biasanya nih. Nah, jadi ini tidak dianjurkan lagi. Better langsung tulis isokor atau anisokor. Begitupun pada pelafalannya. Ini cara pendokumentasiannya ya. Jadi isokor, misalnya nulisnya isokor. Terus ini artinya apa? Mata sebelah kanan. Ukurannya 2 mm. Terus ini ada positifnya, ada angka tambah 1 nih, apa artinya? Reaksi terhadap cahayanya apa? Positif. Gimana? Reaksi terhadap cahayanya? Positif. Lambat. Ya, lambat karena positifnya hanya 1. Kalau positifnya 2, berarti reaksi terhadap cahaya cepat. Kalau tidak berespon atau tidak ada reaksi, ditulisnya minus. Itu tidak ada. Jadi kalau misalnya nanti lihat di swabnya atau misalnya pas di IGD pada saat pelaporan melafalkannya apa? Pupil, mata apa? Pupilnya isokor dok. Misalnya ditanya ini pupilnya gimana? Ini pupilnya isokor. Yang kanan 2, reaksi cahayanya cepat, reaksi cepat. Atau yang kirinya juga sama, 2 cepat atau lambat seperti itu. Kalau untuk dokumentasi pakai angka positif plus ini ya. Untuk sejauh ini ada yang mau ditanyain untuk dokumentasi untuk pupil? Nah, yang perlu harus diketahui kemarin juga untuk pupil terkait tadi yang penurunan kesadaran, benar nggak sih nih pasien aku, pasien saya penurunan kesadaran nih gitu. Selain lihat GCS-nya, itu langsung periksa pupilnya. Pupilnya itu gimana? Yang biasanya kondisinya yang beneran penurunan kesadaran itu misalnya masih isokor, tetapi perubahan ukuran. Ukurannya bisa lebih lebar, makin melebar, atau makin kecil dari yang modal awalnya. Jadi harus dari awal itu pun tahu modal awalnya. Pasien saya pas saat datang itu apakah memang sudah lambat di awalnya, jangan sampai nanti kalau misalnya operan dinas nanti yang pagi sama yang sore misalnya kayak gitu pas melihat nih pasien, waduh ini kok anisokor ya, padahal memang modal awal pun udah anisokor. Jadi untuk kondisi perubahan kondisi itu harus benar-benar tahu dulu modalnya, apalagi misalnya pasiennya ada katarak gitu, atau memang dia nggak bisa lihat dari awal. Atau lagi misalnya itu awalnya itu dia memang anisokornya pertama
sudah beda sendiri. Nah, itu memang teman-teman mungkin lebih seringnya ketemunya yang isokor terus gitu. Tapi kalau untuk yang anisokor berarti ya bisa jadi itu memang ada penurunan kesadaran, khususnya kondisi apa biasanya kalau pupil bermasalah dengan pupil, ada perubahan pupil? Pasiennya mengalami apa? PTIK atau kalau otaknya hipoksia sampai bikin apa tuh kalau udah kondisi apa otaknya? Sampai ke tanda-tanda herniasi ya. Jadi itu kenapa penting untuk pupil perlu kita periksa dan kita ukur. Tuh, itu barengan tuh. Nah, yang selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk pupil? Kalau nggak ada, kita Tidak, Bu. oke. Cara prakteknya nanti dari ujung mata ke tengah, terus tarik lagi ke pinggir gitu ya. Nanti pas praktek diperlihatkan. Kalau gitu kita lanjut ke kekuatan otot. Kekuatan otot, cara mengukurnya ini tadi yang saya ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman jangan bingung antara kekuatan otot motorik di GCS sama di kekuatan otot ya. Kalau kekuatan otot berarti memang kekuatan ototnya yang kita nilai gitu. Kalau GCS tingkat kesadarannya, motorik yang di GCS adalah tingkat kesadaran pasiennya yang kita nilai gitu. Nah, kalau untuk kekuatan otot, dokumentasinya ada yang bisa apa hilang? Disimpan. Oke, bentar. Oh, bro. Bisa. Kenapa hilang ya? Nah. Ya, pokoknya misalnya nih 5, 4, 5 artinya apa? Kalau 4 apa? 4 artinya apa? Kekuatan ototnya, motoriknya. Kalau nilainya 4. Ayo. Dari 64 orang, 60 orang nih kurang lebih nih. Ada yang bisa jawab? Menarik anggota tubuh yang dirangsang nyeri, Bu. Kenapa? Bagaimana? Menarik anggota tubuh yang dirangsang nyeri. Menarik. Tuh, berarti masih bingung nih antara GCS sama kekuatan otot nih. Kita udah kekuatan otot nih. Kalau kekuatan otot berarti kalau nilai 4 scoringnya itu artinya pasiennya disuruh angkat tangan, kita kasih tahanan, cuman sebentar langsung jatuh. Oh ya, berarti masih ada yang bingung. Dari ingetin lagi nih, saya ingat kembali itu bedain motorik di GCS sama motorik kekuatan otot. Ya, kalau kekuatan otot benar-benar kekuatan ototnya yang kita nilai itu 4 ekstremitas. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah, itu kanan dan kiri kita nilai. Itu yang kemarin kalau 5 berarti dia pas kita suruh angkat tangan, dikasih tahanan, dia bisa nahan, kuat tuh. Kalau 4 berarti dia gimana? Bisa ngangkat tangan,
Terus pas dikasih tahanan, cuman sebentar bisa nahan langsung jatuh. Kalau 3 berarti cuman hanya bisa langsung jatuh, langsung lemes tuh. Gitu. Kalau misalnya 2, kondisinya gimana? Hanya gerak saja. Hanya gerak saja, Bu.